Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Bau samar masakan Indomie dan deterjen murah adalah aroma khas dari kontrakan petak nomor 17. Disinilah Arga dan istrinya, Risa, memulai babak baru pernikahan mereka. Ruangan seluas 3x4 meter itu adalah dapur, ruang tamu, dan terkadang, kantor darurat bagi Arga. Di sudut ruangan, sebuah meja kecil yang dibeli bekas menampung laptop tua Arga yang layarnya sudah retak di satu sisi. Dari situlah ia menghabiskan sebagian besar malamnya, meretas kode, membalas surel, dan menyusun proposal bisnis yang tak pernah berhenti. Arga adalah seorang insinyur perangkat lunak yang memilih jalur wirausaha. Ia menolak tawaran gaji besar di perusahaan multinasional untuk mengejar mimpinya, membangun platform konsultasi properti berbasis teknologi. Sebuah ide brilian, memang, tetapi modal dan koneksi adalah dua jurang curam yang harus ia seberangi. Untuk menopang kehidupan sehari-hari, Arga mengambil pekerjaan lepas, mulai dari membuat laman web sederhana hingga memperbaiki laptop tetangga. "Gah, sudah makan?" tanya Risa lembut, meletakkan sepiring nasi dengan telur dadar dan sambal, hidangan andalan mereka. Risa adalah perawat di klinik kecil, tulang punggung finansial yang memastikan sewa bulanan dan kebutuhan dapur terpenuhi. Ia tahu betul ambisi suaminya, dan meski terkadang lelah, ia tak pernah berhenti memberi semangat. Arga tersenyum, senyum lelah yang hanya bisa dipahami oleh pasangannya. "Sudah, sayang. Terima kasih. Kamu tahu, tadi malam aku berhasil menyelesaikan satu proyek besar. Uangnya lumayan, bisa untuk membayar sewa bulan depan tanpa menyentuh gaji kamu." Risa duduk di sebelahnya, menyentuh lengan Arga yang kurus. "Jangan terlalu memforsir diri. Aku tahu kamu sedang membangun sesuatu yang besar. Tapi kesehatan itu modal utama." Mereka tahu bahwa cinta mereka adalah kemewahan satu-satunya yang mereka miliki. Namun, cinta ini harus menghadapi kenyataan pahit, yang seringkali datang dalam bentuk kunjungan dari ibu mertua, Bu Ratna. Kunjungan Bu Ratna selalu memiliki iringan musik yang sama, suara sepatu hak tinggi yang memecah keheningan gang sempit, diikuti desahan nafas panjang, dan diakhiri dengan dengusan jijik. Pukul 2 siang, pintu kontrakan mereka digedor. Risa bergegas membuka. Wajahnya langsung tersenyum kaku. "Mama, selamat datang," sapa Risa, berusaha menutupi lantai semen yang sedikit berdebu dengan kakinya. Bu Ratna masuk. Ia mengenakan blus sutra mahal dan membawa tas tangan bermerek yang harganya mungkin setara dengan 4 bulan sewa kontrakan mereka. Pandangannya tidak pernah tertuju pada wajah menantu atau anaknya, melainkan menyapu setiap inci ruangan dengan ekspresi menilai yang tajam. "Astaga, Risa, bagaimana kamu bisa tahan tinggal di tempat seperti ini? Udara pengap, lembab, dan bau minyak goreng yang melekat di mana-mana," komentarnya. Suaranya lantang dan bergetar karena rasa superioritas. Ia melipat tangan, menolak duduk di kursi plastik satu-satunya yang mereka miliki. Arga keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Ia segera menyalami Bu Ratna, yang menyambut uluran tangannya dengan sentuhan segan, seolah takut terkontaminasi. "Maaf, Bu, kami sedang beres-beres," kata Arga sopan. "Beres-beres? Kamu harusnya tidak perlu beres-beres jika tinggal di tempat yang layak, Arga." Tempat yang layak, itu artinya tidak ada nyamuk, tidak ada plafon mengelupas, dan yang pasti, tidak ada tetangga yang menyetel musik dangdut jam segini, sindir Bu Ratna, menunjuk ke arah suara musik yang samar-samar terdengar dari kontrakan sebelah. Inti dari kunjungan Bu Ratna bukanlah untuk melihat kabar anak atau menantunya, melainkan untuk menegaskan garis pemisah sosial di antara mereka. Ia adalah istri seorang pengusaha yang cukup sukses, meski tidak sekaya raya yang ia klaim, dan ia memandang Arga sebagai beban bagi putrinya. "Arga, sudah berapa bulan kamu bilang proyek teknologi properti kamu itu akan menghasilkan? 4 bulan? 5 bulan?" tanyanya, menggunakan nada yang meremehkan. "Sebentar lagi, Bu. Kami sedang mendekati investor besar. Ini membutuhkan proses yang detail dan keyakinan," jawab Arga, berusaha mempertahankan ketenangannya. Bu Ratna tertawa.
tawa renyah yang menusuk. Keyakinan? Keyakinan tidak membayar tagihan. Nak, lihat ini. Ia mengeluarkan ponsel canggihnya, memperlihatkan foto sebuah rumah mewah bergaya Mediterania dengan kolam renang yang luas. Ini adalah rumah di kawasan elit Emerald Park. Harganya fantastis. Inilah standar kemewahan yang seharusnya dinikmati Risa. Bukan bau got dan dinding jamur seperti ini. Cibir Bu Ratna. Aku sudah bilang pada Risa, carilah pria yang sudah mapan. Bukan yang sedang berjuang dari nol. Risa memegang tangan Arga, merasakan ototnya menegang. Ma, kami bahagia. Kami berjuang bersama. Bela Risa. Bahagia? Kamu bilang bahagia di tengah ketidakpastian finansial? Itu namanya ilusi. Risa. Arga, dengar baik-baik. Bu Ratna menatap tajam ke mata Arga. Rumah mewah seperti ini, ia kembali menunjuk foto di ponselnya, adalah simbol kesuksesan yang tak akan pernah kamu gapai. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Nak, terima saja nasibmu. Berhentilah membuat Risa sengsara dengan mimpi yang tidak realistis. Arga mengepalkan tangannya di saku celana. Ia bisa menahan rasa lapar, lelah, dan rasa sakit fisik. Tetapi meremehkan mimpinya di depan istrinya sendiri adalah penghinaan yang tak termaafkan. Ia menarik napas dalam-dalam. Baik, Bu. Terima kasih atas nasihatnya, kata Arga. Suaranya rendah dan tenang, namun mengandung janji yang tersembunyi. Bu Ratna merasa puas karena telah berhasil mencerahkan menantunya, menghela nafas panjang. Sudahlah, aku hanya kasihan pada anakku. Aku pergi dulu. Minggu depan ada acara penting. Jangan datang terlambat, dan tolong. Bu Ratna menghentikan langkahnya di ambang pintu. Pakai baju yang lebih pantas. Jangan sampai membuatku malu. Setelah kepergian Bu Ratna, keheningan mencekam. Risa langsung memeluk Arga erat-erat. Maafkan Mama. Gak. Dia tidak bermaksud begitu, bisik Risa. Arga membalas pelukan itu. Matanya lurus menatap ke depan. Dia bermaksud begitu, sayang. Dan aku menerimanya. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, penghinaan hari ini adalah api. Dan aku akan menggunakan api ini untuk membakar habis keraguan yang ia miliki. Arga kembali ke meja kerjanya. Jari-jarinya mulai menari di atas keyboard, bukan lagi dengan kelelahan, tetapi dengan determinasi baru yang dingin dan mematikan. Foto rumah mewah yang dilihatkan Bu Ratna kini terpatri jelas di benaknya. Itu bukan hanya rumah. Itu adalah martabat yang harus ia rebut kembali. Babak perjuangan telah dimulai, dan kali ini, Arga tidak akan berjuang untuk sekadar bertahan hidup, melainkan untuk memenangkan segalanya. Minggu berlalu dengan cepat, diisi oleh bau solder, kopi pahit, dan ketukan keyboard yang semakin intens. Sejak kunjungan Bu Ratna, Arga bekerja dengan intensitas yang berbeda. Ia bukan lagi sekadar mencari nafkah, ia sedang merencanakan pembalasan martabat. Namun, semua itu harus disembunyikan di balik fasad menantu yang malang dan tidak mampu. Hari ini adalah hari acara penting yang disebutkan Bu Ratna. Pesta perayaan ulang tahun pernikahan ke-30 orang tua Risa. Acara itu diselenggarakan di rumah megah Bu Ratna, sebuah istana modern bergaya klasik di kawasan Brawijaya. Pagi itu, Risa membantu Arga memilih pakaian. Arga hanya memiliki satu setelan jas yang ia beli saat wawancara kerja 4 tahun lalu. Setelan itu tampak sedikit ketat di bahu dan warnanya mulai pudar dibandingkan dengan tren mode terbaru. Ini cukup. Ga, kamu terlihat tampan, kata Risa, mencoba meyakinkan dirinya dan suaminya. Arga tersenyum masam di depan cermin yang ditempel di dinding triplek. Aku merasa seperti aktor figuran yang salah kostum. Lihat, bahkan dasiku pun hadiah dari bank saat aku membuka rekening. Hei, kamu adalah menantunya Mama. Itu saja yang penting, balas Risa, mencoba menghapus kekhawatiran suaminya. Meskipun Risa mencintai Arga, ia tahu betul drama sosial yang akan mereka hadapi. Di mata keluarganya, penampilan adalah segalanya, dan ketidakmampuan Arga untuk mengimbangi gaya hidup mereka adalah dosa yang tak termaafkan.
Saat tiba di gerbang rumah Bu Ratna, Arga harus memarkir motor matiknya jauh di luar, di samping sederet mobil mewah Eropa dan SUV besar. Langkah kaki mereka di karpet merah menuju pintu utama terasa seperti berjalan di atas panggung penalti. Di dalam, ruangan gemerlap. Musik jazz mengalun lembut. Lampu kristal memancarkan cahaya hangat, memantul pada lantai marmer Italia. Para tamu, yang sebagian besar adalah kerabat jauh dan kolega bisnis keluarga, berpakaian layaknya menghadiri pesta amal. Bu Ratna menyambut mereka di pintu masuk, mengenakan gaun malam yang berkilauan. Matanya menyipit saat melihat setelan jas Arga. "Kalian datang juga. Syukurlah," ucap Bu Ratna dingin. "Risa, kamu seharusnya tahu, acara seperti ini membutuhkan penampilan, bukan sekadar menutupi tubuh. Arga, tolong jangan jauh-jauh dari Risa. Jangan sampai kamu ditanya macam-macam oleh Paman Agung. Dia sangat rewel soal investasi." Arga hanya mengangguk sopan. Ia tahu perannya. Diam, tidak mencolok, dan cepat-cepat pulang. Namun, nasib berkata lain. Setelah upacara potong kue dan ucapan selamat, suasana menjadi lebih santai. Bu Ratna, yang sudah sedikit terpengaruh oleh sampahnya mahal, mulai berkeliling, mencari mangsa untuk dijadikan objek pamer. Matanya tertuju pada Arga, yang sedang berdiri di sudut sepi sambil memegang segelas air putih. Bu Ratna menghampiri Arga, ditemani oleh dua kerabat dekat, Bibi Dina dan sepupu Mira, yang terkenal suka bergosip dan membanggakan aset properti mereka. "Arga, kebetulan sekali kamu di sini." Bibi Dina baru saja membicarakan tentang pembangunan villa musim panasnya di Bali. "Menarik sekali," kata Bu Ratna, senyumnya palsu. Bibi Dina, seorang wanita berkalung berlian besar, melirik Arga dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Oh, ini menantu yang Risa nikahi? Yang berjuang di bidang teknologi?" Arga dengan cepat menjawab. "Ya, Bibi. Saya sedang mengembangkan sistem smart property untuk pasar Asia Tenggara." Mira mencibir pelan. "Oh, aplikasi lagi? Bukankah sudah ada ratusan aplikasi properti di luar sana? Pasar itu sudah jenuh. Arga, kecuali kamu punya modal miliaran dan networking yang kuat, itu hanya akan jadi hobi mahal." Bu Ratna mengambil kesempatan itu. Ia menghela napas dramatis, seolah Arga adalah salib yang harus ia pikul. "Tepat sekali, Mira. Aku sudah sering menasihatinya. Tapi Arga ini keras kepala. Ia masih berpegang pada mimpi memiliki rumah mewah, padahal ia masih harus membayar sewa kontrakan yang harganya tidak seberapa." Bu Ratna tertawa, berusaha membuat Bibi Dina dan Mira ikut tertawa. "Beberapa waktu lalu, aku menunjukkan padanya foto rumah di Emerald Park. Rumah itu spektakuler, seperti istana." Bu Ratna melanjutkan, suaranya naik. "Aku bilang padanya, Arga, kamu harus kerja keras, beli rumah itu." Bibi Dina tertawa terbahak-bahak. "Emerald Park, itu adalah area untuk para sultan, Ratna. Setidaknya butuh 10 tahun pendapatan CEO perusahaan besar untuk membelinya secara tunai." Bu Ratna menoleh kembali ke Arga. Matanya berkilat-kilat penuh kemenangan. Ia memastikan Arga, Risa, yang kini berdiri di dekatnya, wajahnya memerah karena malu, dan semua orang di radius 3 meter mendengarnya. Ia mendekatkan bibirnya ke telinga Arga, namun suaranya cukup keras untuk didengar semua orang di lingkaran itu. Kemudian, ia mundur, menatap Arga dari atas ke bawah, dan mengucapkan kalimat yang menembus hati Arga seperti panah beracun. "Kamu itu miskin, tak mungkin punya rumah mewah seperti ini." Ibu mertua tertawa puas saat menghinaku. Tawa Bu Ratna disambut oleh tawa renyah dari Bibi Dina dan Mira. Mereka tertawa bukan karena lelucon, tetapi karena konfirmasi bahwa menantu miskin itu benar-benar tidak berdaya di hadapan status sosial mereka. Risa memejamkan mata. Air matanya hampir jatuh. Ia menarik lengan Arga, ingin membawanya pergi. Namun, Arga tetap tegak. Keheningan tiba-tiba menyelimutinya. Wajahnya tidak menunjukkan rasa sakit atau marah, melainkan ekspresi tenang yang hampir menakutkan. Di tengah tawa yang menggema, Arga merasakan sesuatu yang dingin dan tajam mengeras di dadanya.
Itu bukan lagi harga diri yang terluka, melainkan sebuah rencana yang baru saja dimatangkan. Ia menatap lurus ke mata Bu Ratna, memberikan senyum yang sangat tipis, senyum yang penuh dengan janji yang tersembunyi dan ancaman yang tersirat. "Terima kasih atas motivasinya, Bu Ratna," kata Arga dengan suara yang sangat pelan, tetapi jelas. Bu Ratna, yang merasa kalimatnya telah mencapai sasaran, menyeka air mata sisa tawanya. "Bagus kalau kamu mengerti. Jangan bawa-bawa Risa dalam hayalanmu lagi." Arga tidak menjawab lagi. Ia menarik Risa, yang masih syok, dan pamit kepada Bu Ratna dengan dalih ada urusan mendadak. Saat mereka berjalan keluar, suara tawa dari kerumunan itu seolah mengiringi mereka. Tawa itu, bagi Arga, terasa seperti lambaian selamat tinggal pada masa lalunya yang miskin dan tak berdaya. Saat mereka tiba di motor Arga, Risa menangis terseduh-seduh. "Aku benci mereka. Gak. Aku benci Mama memperlakukanmu seperti itu." Arga menghidupkan mesin motor. Pandangannya lurus ke depan. "Tidak apa-apa, sayang. Mereka memberi kita hadiah termahal malam ini. Alasan yang kuat. Rumah yang ditunjukkan Mama itu. Aku akan membelinya. Bukan hanya untuk Risa, tapi untuk membuktikan bahwa takdir tidak ditulis oleh kata-kata kasar orang lain." Di tengah gemuruh mesin motor, Arga mengikrarkan janji di dalam hatinya. Ia akan bekerja lebih keras dari siapapun, dan ia akan memastikan, cepat atau lambat, tawa puas Bu Ratna akan berubah menjadi keterkejutan yang tak terhingga. Malam itu, setelah kembali dari pesta yang penuh cemoohan, suasana di kontrakan petak Arga dan Risa terasa dingin, jauh lebih dingin daripada udara malam Jakarta. Risa merasa hancur. Ia melihat bagaimana mata suaminya direndahkan, dan meskipun ia tahu Arga tegar, ia khawatir luka itu terlalu dalam. "Aku minta maaf. Gak. Aku seharusnya tidak membiarkan Mama bicara seperti itu," bisik Risa, duduk di tepi ranjang. Arga, yang sedang melepaskan jasnya yang terasa mencekik, berbalik. Ia memegang kedua bahu Risa. Matanya kini tidak lagi menampilkan kepedihan, melainkan nyala api yang membara. "Jangan minta maaf. Kamu tidak salah," kata Arga. Suaranya mantap. "Mama memberikan kita hadiah terbaik. Dia tidak hanya menghinaku. Dia meremehkan potensi kita. Dia meremehkan apa yang bisa aku capai. Dan itu, sayang, adalah bahan bakar terbaik." Kalimat, "Kamu itu miskin tak mungkin punya rumah mewah seperti ini," yang diucapkan Bu Ratna kini telah berubah fungsi di benak Arga. Itu bukan lagi sumpah serapah, melainkan mantra yang ia ulangi untuk memompa adrenalinnya. Arga kemudian menceritakan sebagian kecil dari rahasianya kepada Risa. Jauh sebelum menikahi Risa, saat ia masih bekerja sebagai freelancer di bidang web development, ia tidak hanya menerima bayaran per proyek. Ia berinvestasi pada ide-ide klien yang ia yakini. 5 tahun lalu, ia membantu mendirikan sebuah startup teknologi properti di luar negeri yang mengintegrasikan virtual reality untuk home tour jarak jauh, sebagai imbalan saham minoritas, bukan uang tunai. Ia menjaga rahasia ini karena saham itu belum menghasilkan apa-apa. Ia hanya menjual mimpi yang ia bangun dari keringatnya. Beberapa bulan terakhir ini, sayang, aku tidak hanya mengerjakan proyek lepas. Aku telah bekerja keras untuk membuat startup itu dilirik oleh perusahaan raksasa dari Singapura. Mereka melakukan audit, mereka melihat potensinya. Jelas Arga, nadanya penuh ketegasan yang belum pernah Risa dengar sebelumnya. Dan seminggu terakhir ini, saat Mama asyik memamerkan asetnya, aku sedang dalam proses finalisasi. Aku menandatangani perjanjian yang menjual sebagian besar sahamku. Jungnya. Arga menghela napas, tersenyum lebar. Jauh lebih dari yang bisa dibayangkan Bu Ratna. Risa terkejut, matanya melebar, dan ia menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya kini adalah air mata haru bercampur lega. "Gak, kamu serius? Kenapa kamu tidak pernah bilang?" "Karena aku tahu. Aku tahu Mama akan terus meremehkan sampai aku menunjukkan hasilnya. Aku ingin hasil itu berbicara, bukan janjiku. Aku ingin kekayaan ini menjadi kejutan, menjadi hukuman bagi semua cemoohan yang kita terima," jawab Arga. "Ini bukan tentang uang,
Sayang, ini tentang martabat. Arga kemudian menjelaskan rencananya. Ia akan menggunakan sebagian besar uang itu untuk tujuan tunggal, membeli rumah yang diimpikan Bu Ratna. Rumah di Emerald Park yang fotonya ditunjukkan Bu Ratna di kontrakan mereka. Rumah yang Bu Ratna gunakan sebagai standar untuk mengukur ketidakmampuan Arga. Rumah itu, Bu Ratna bilang, aku tak mungkin memilikinya. Aku akan membuktikan sebaliknya, kata Arga, matanya menyala. Risa, meskipun sedikit takut dengan skala rencana itu, mendukung penuh. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita pindah. Tidak, inilah bagian rahasianya. Arga mendekat, merendahkan suaranya. Kita akan tetap terlihat miskin. Kita akan tetap di kontrakan ini untuk sementara. Aku akan menyelesaikan semua urusan pembelian rumah itu dalam diam. Tidak ada yang boleh tahu, terutama Mama. Arga memutuskan untuk merahasiakan proses pembelian rumah itu dengan alasan strategis. Efek kejutan. Jika Bu Ratna tahu, ia akan mencoba mengganggu, merusak momentum, atau bahkan mengklaim bahwa ia sudah tahu Arga akan sukses. Kejutan total adalah kunci pembalasan ini. Menjaga fokus. Arga tidak ingin diganggu oleh pujian palsu atau permintaan bantuan finansial dari pihak keluarga Bu Ratna. Ia ingin fokus pada penyelesaian administrasi properti. Arga segera menghubungi notaris dan agen properti yang ia kenal melalui koneksi lamanya. Ia bergerak cepat. Rumah di Emerald Park, yang diyakini Bu Ratna hanya bisa dibeli oleh Sultan, ternyata sedang dilelang cepat karena pemilik lamanya terlibat masalah bisnis. Ini adalah kesempatan emas. Selama seminggu berikutnya, kehidupan Arga berubah drastis. Ia masih menghabiskan malam di depan laptop tuanya, tetapi kini ia tidak lagi meretas kode. Ia meninjau dokumen legal, mengatur transfer dana besar, dan berkomunikasi dengan agen properti yang terpercaya, Pak Jaya, yang berjanji menjaga kerahasiaan pembeli. Pak Jaya, tolong pastikan prosesnya berjalan cepat. Saya butuh semua kunci dan akses dalam waktu maksimal 1 minggu, dan tidak ada yang boleh tahu identitas pembeli. Perintah Arga melalui sambungan telepon rahasia di sebuah warung kopi jauh dari rumah. Siap, Tuan Arga. Dengan jumlah dana yang Anda bayarkan, kami bisa menyelesaikan ini bahkan sebelum tanggal jatuh tempo lelang. Rumah di Emerald Park itu akan segera menjadi milik Anda. Jawab Pak Jaya, terdengar kagum. Arga tersenyum sendiri. Ia sudah memvisualisasikan momen di mana ia akan berdiri di balik pintu megah itu. Bu Ratna mungkin menertawakannya seminggu yang lalu, tapi dalam beberapa hari ke depan, dialah yang akan tertawa terakhir. Sementara itu, Risa harus bermain peran. Ketika ibunya menelepon dan bertanya tentang kehidupan mereka, Risa harus menghela napas dan mengeluh tentang proyek Arga yang tak kunjung selesai. Ia harus menjual kisah kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka. Sebuah sandiwara yang menyakitkan tetapi penting untuk kesuksesan rencana Arga. Bu Ratna, di sisi lain, sedang sibuk mencari rumah untuk investasi. Ia tidak pernah bisa melupakan rumah di Emerald Park itu, dan ia mulai mencari properti di sekitar area tersebut, bermimpi untuk suatu hari pindah atau setidaknya memilikinya. Rencana Arga dan ambisi Bu Ratna perlahan-lahan bergerak menuju satu titik temu, sebuah persimpangan di mana kebenaran akan terungkap secara dramatis. Untuk memahami kemenangan yang akan datang, seseorang harus kembali ke awal perjuangan. Bagi Arga, kesuksesan yang ia sembunyikan bukanlah durian runtuh, melainkan hasil dari 5 tahun pengorbanan yang sunyi dan strategis, sebuah jejak rahasia yang ia ukir jauh sebelum bertemu Risa. Arga muda, setelah lulus dengan predikat terbaik dari jurusan teknik informatika, menolak jalur yang mudah. Ia menampik tawaran dari raksasa teknologi, karena ia melihat sebuah celah di pasar properti Indonesia, disrupsi digital. Saat itu, semua orang sibuk membangun aplikasi e-commerce dan ojek daring. Arga melihat rumah. 4 tahun lalu, saat masih tinggal di kos-kosan kumuh, Arga bertemu dengan David, seorang pengembang properti berpengalaman dari Singapura yang sedang mencari talenta untuk sebuah proyek ambisius, menciptakan platform yang memungkinkan investor asing melakukan virtual reality, VR, tur properti di Asia Tenggara tanpa perlu datang secara fisik. Arga tidak punya modal.
David tidak punya keahlian teknologi mendalam. Mereka berkolaborasi. David menawarkan Arga dua opsi pembayaran, gaji bulanan yang kecil, atau saham minoritas, kurang dari 10%, di perusahaan baru bernama Vision Props, dengan janji bahwa saham itu akan matang nilainya dalam 5 tahun jika terjadi akuisisi atau investasi besar. Arga memilih saham. Keputusan ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidupnya. 3 tahun pertama, masa penuh keringat. Pada masa ini, Arga mendedikasikan dirinya sepenuhnya pada Vision Props di balik layar. Ia bekerja siang dan malam, merancang arsitektur perangkat lunak, algoritma kompresi data VR, dan sistem keamanan transaksi. Uang yang ia dapat dari proyek lepas ia gunakan untuk membayar sewa kos dan makan seadanya. Sambil membangun Vision Props yang dirahasiakan, Arga harus terlihat miskin dan berjuang di mata dunia luar. Ia tidak pernah bisa mengajak Risa, yang saat itu masih ia pacari, ke kafe mahal atau membelikannya hadiah mewah. Setiap rupiah disisihkan. Bahkan, ketika ia membeli laptop bekas, yang layarnya retak, seperti yang diceritakan di bab 1, itu adalah keputusan finansial yang sangat diperhitungkan. Aku tahu rasanya ditolak. Sayang. Aku tahu rasanya dikasihani. Tapi aku hanya butuh waktu. Janji Arga pada Risa kala itu, tanpa pernah menjelaskan apa yang ia butuhkan waktunya. Bu Ratna, yang sejak awal sudah tidak menyukai Arga, hanya melihat penampilan luar, motor butut, pakaian sederhana, dan pekerjaan lepas yang tidak stabil. Ia tidak pernah melihat jam 3 pagi di mana Arga berdiskusi serius melalui video call dengan tim Vision Props di Eropa, atau mendengar proposal investasi jutaan dolar yang ia susun. Tahun keempat, titik balik. Vision Props mulai menunjukkan tanda-tanda kesuksesan. Mereka berhasil mendapatkan pendanaan awal, angel investment, yang meningkatkan nilai perusahaan secara signifikan. Namun, Arga tidak mencairkan sepeser pun sahamnya. Ia tahu, langkah berikutnya adalah akuisisi oleh pemain besar. Jika Bu Ratna tahu ia sudah punya uang, ia tidak akan pernah mendapatkan momentum dramatis yang ia inginkan. Saat itulah, Bu Ratna mulai gencar menghina Arga. Ironisnya, semakin Bu Ratna menertawakannya, semakin Arga mendapatkan konfirmasi bahwa strateginya benar. Ia harus tetap tersembunyi hingga bom kejutannya meledak. 1 minggu sebelum pesta cemoohan, akselerasi. Pada minggu-minggu menjelang pesta ulang tahun pernikahan Bu Ratna, kabar yang dinanti Arga datang. Sebuah perusahaan konglomerat properti dari Cina, Global Terra, menyatakan minatnya untuk mengakuisisi Vision Props secara keseluruhan. Proses audit, due diligence, berjalan cepat dan rahasia. Arga menerima tawaran untuk menjual 80% dari kepemilikan saham minoritasnya. Jumlahnya cukup untuk membeli puluhan rumah mewah di Jakarta. Arga, yang telah hidup dalam keterbatasan selama bertahun-tahun, kini duduk di depan angka yang mencengangkan, namun hatinya tetap dingin dan fokus. Ia menandatangani dokumennya di sebuah kantor notaris yang tidak mencolok, jauh dari keramaian, memastikan semua transfer dana disamarkan melalui rekening holding perusahaan, menjadikannya nyaris tidak terlacak oleh pengawasan publik atau sosial. Saat Bu Ratna menertawakannya di pesta itu, Arga sudah menjadi seorang jutawan tersembunyi. Tawa itu, bagi Arga, adalah ucapan selamat atas kesuksesan yang baru saja ia kunci. Keputusan pembelian. Keesokan harinya setelah pesta, Arga langsung menghubungi Pak Jaya, agen properti terpercaya. Pak Jaya, saya butuh rumah itu. Yang di Emerald Park, yang dilelang cepat. Perintah Arga singkat di telepon. Tuan Arga, bukankah itu rumah yang sangat besar? Apakah Anda yakin? Tanya Pak Jaya, sedikit terkejut dengan kecepatan Arga. Sangat yakin. Saya akan membayarnya secara tunai, tanpa perlu hipotek. Saya hanya meminta satu syarat. Percepat proses balik nama, dan rahasiakan identitas saya sampai saya memberikan instruksi. Arga memastikan renovasi kecil, hanya pengecatan ulang dan penambahan sistem keamanan smart home yang canggih, dikerjakan secepat kilat oleh tim kontraktor rahasia. Ia bahkan tidak pernah mengunjungi rumah itu secara langsung setelah pembelian, mengandalkan Pak Jaya dan laporan VR terperinci.
Ia tidak ingin mengambil risiko terlihat di kawasan elit tersebut. Risa adalah satu-satunya yang tahu. Setiap malam, mereka berdua berbagi tawa kecil saat merencanakan detail kecil kejutan ini, sambil tetap berpura-pura hidup dalam kesempitan kontrakan. Mama menelepon lagi. Dia bilang dia akan mengunjungi rumah-rumah di Emerald Park besok lusa. Katanya, dia sudah mendapatkan koneksi agen properti khusus. Bisik Risa suatu malam, sambil menyusun pakaian kotor mereka di keranjang. Arga tersenyum, senyum penuh perhitungan. Bagus. Biarkan dia melihat. Biarkan dia bermimpi setinggi-tingginya. Aku akan pastikan mimpinya itu akan mengantarkannya tepat ke depan pintu rumahku. Kita hanya punya waktu seminggu untuk menyelesaikan semua detail administrasi. Pak Jaya harus segera menyerahkan kunci utamanya. Api semangat yang menyala di bab 3 kini telah menjadi mesin yang bergerak cepat, memutar roda takdir. Dan sasaran Bu Ratna, yang selama ini ia puja sebagai standar kemewahan, kini telah berada dalam genggaman menantu yang ia sebut miskin tak mungkin. Kontrakan petak nomor 17 tidak pernah terasa sesempit ini bagi Arga. Setiap sentimeter persegi ruangan itu, yang dulu adalah lambang perjuangan, kini terasa seperti sangkar yang menjebak. Di balik dinding tipis yang dilapisi cat kusam, Arga menyimpan rahasia bernilai jutaan dolar dan sertifikat hak milik atas sebuah istana. Ketegangan antara realitas yang ia jalani dan kekayaan yang ia sembunyikan membebani pundaknya. Di tengah kesibukan harian, Arga menerima panggilan telepon yang ia tunggu-tunggu. Itu dari Pak Jaya, agen properti yang mengurus pembelian rumah di Emerald Park. Selamat siang, Tuan Arga. Saya menelepon untuk mengonfirmasi. Prosesnya sudah tuntas, ujar Pak Jaya melalui sambungan telepon yang dienkripsi. Penawaran tunai Anda diterima tanpa negosiasi lebih lanjut. Per hari ini, sertifikat hak milik rumah di Emerald Park, Blok B nomor 12, sudah atas nama Anda dan Nyonya Risa. Meskipun Arga sudah tahu hasilnya, mendengar konfirmasi itu membuat jantungnya berdebar kencang. Itu adalah rumah yang sama yang fotonya ditunjukkan Bu Ratna di ponselnya. Rumah yang digunakan untuk menghancurkan harga dirinya. Kini, rumah itu miliknya. Sempurna, Pak Jaya. Kunci utama sudah diserahkan? Tanya Arga, berbisik sambil melirik Risa yang sedang mencuci piring di dapur mini mereka. Sudah, Tuan. Saya menyimpannya dengan aman. Dan sesuai permintaan, kami sudah melakukan pembersihan menyeluruh, pengecatan ulang di beberapa titik yang kurang sempurna, serta pemasangan sistem keamanan smart home terbaru. Rumah itu siap huni, lapor Pak Jaya. Arga menghela napas lega. Bagus. Jangan biarkan ada informasi yang bocor. Bahkan, saya meminta Anda untuk tetap memasang iklan properti itu sebagai terjual dalam proses administrasi untuk sementara waktu. Saya ingin Bu Ratna, maksud saya, klien lain, tidak curiga. Pak Jaya tertawa kecil, memahami permainan rahasia kliennya. Baik, Tuan, Anda memang cerdik. Saya mengerti. Rumah itu akan tetap menjadi misteri sampai Anda siap mengungkapkannya. Sementara Arga secara diam-diam menyelesaikan penawaran emasnya, Bu Ratna justru gencar mempublikasikan ambisinya. Ia menganggap membeli rumah adalah perlombaan status sosial. Setelah pesta ulang tahun, Bu Ratna merasa tertekan untuk segera memiliki properti baru, demi menyaingi Bibi Dina yang membanggakan villa di Bali. Risa, dengar. Mama sudah mendapatkan janji dari Pak Bambang, agen properti elit. Dia bilang ada beberapa rumah lelang di Emerald Park yang sangat menjanjikan, kata Bu Ratna saat menelepon Risa, suaranya penuh kegembiraan. Oh ya, Ma? Bagus sekali, jawab Risa, berusaha terdengar tidak terlalu antusias. Tentu saja bagus. Aku akan membeli yang terbaik. Aku tidak ingin ada yang menertawakanku lagi. Apalagi si Dina itu. Dia pikir cuma dia yang bisa investasi properti. Lanjut Bu Ratna. Mama bahkan sudah mencari tahu tentang rumah yang paling Mama suka. Yang Mama tunjukkan pada Arga itu. Rumah di Blok B nomor 12. Sangat megah. Tapi sayangnya, rumah itu cepat sekali laku. Pak Bambang bilang sudah ada pembeli misterius yang membayar tunai. Seminggu kemudian,
Mama mau ke sana untuk melihat-lihat rumah di sekitarnya. Kamu ikut ya, Risa? Risa melirik Arga yang sedang tersenyum sinis di seberang ruangan. Tentu. Ma. Aku akan ikut, jawab Risa, memainkan perannya sebagai anak penurut. Informasi ini sangat krusial bagi Arga. Bu Ratna, dalam upayanya mengejar standar kemewahan yang ia tetapkan, justru tanpa sadar akan mengunjungi sasaran yang sudah dikunci oleh menantunya. Bu Ratna berencana mengunjungi properti di Emerald Park, kawasan yang ia anggap tak mungkin dimasuki Arga, dalam waktu 1 minggu. Arga segera memanggil Pak Jaya. Pak Jaya, saya butuh bantuan final Anda. Dalam waktu 7 hari, semua harus siap. Renovasi kecil, kebersihan, dan terutama, saya ingin sebuah kejutan disiapkan di garasi. Instruksi Arga. Arga menggunakan sebagian kecil dari keuntungan yang tersisa untuk membeli 2 hal yang ia rasa paling layak. Mobil keluarga yang nyaman untuk Risa dan dirinya, serta sebuah hadiah kecil namun signifikan untuk melengkapi drama tersebut. Ia ingin penampilan luarnya juga mencerminkan status barunya, meskipun ia akan menyembunyikan mobil itu di garasi rumah barunya hingga hari H. 7 hari berikutnya adalah waktu yang paling menegangkan bagi Arga dan Risa. Setiap malam, setelah Bu Ratna menelepon, mereka berdua akan duduk di ranjang kontrakan, meninjau foto-foto rumah di Blok B nomor 12 yang dikirim Pak Jaya. Lihat, Ga, itu kolam renangnya. Mama pasti akan sangat terkesan, bisik Risa, matanya bersinar. Aku tahu. Dia menghabiskan hidupnya untuk mencari pengakuan di lingkungan sosialnya. Dan sekarang, dia akan mendapatkan pengakuan itu, tapi dari orang yang paling ia remehkan. Jawab Arga, suaranya penuh ketenangan. Arga kemudian mulai menyusun rencana untuk hari haji. Ia akan memastikan dirinya tiba di sana sebelum Bu Ratna dan berdiri di tempat yang tepat. Ia akan mengenakan pakaian yang sama sekali berbeda, bukan jas bekas yang ia kenakan di pesta, melainkan pakaian kasual yang mahal dan elegan, melambangkan kekayaan yang tenang dan tersembunyi. Di kamar mandi kontrakan yang atapnya bocor, Arga tersenyum. Dinding berjamur itu tidak lagi membuatnya merasa tertekan, melainkan menjadi saksi bisu betapa jauh ia telah melangkah. Penawaran emas telah diselesaikan. Rumah megah itu kini sudah menunggu. Bu Ratna sedang menuju ke sana, tanpa tahu bahwa ia sedang menuju ke perangkap kejutan yang telah disiapkan oleh menantu yang ia tertawakan. Semua detail teknis telah terkunci. Yang tersisa hanyalah menunggu, dan membiarkan takdir memainkan peranannya. 7 hari terasa seperti keabadian, diisi dengan sandiwara yang melelahkan. Arga dan Risa harus mempertahankan citra menantu dan anak yang masih berjuang keras. Bahkan ketika rekening ban mereka jauh lebih tebal daripada rekening Bu Ratna. Mereka tahu, semakin meyakinkan sandiwara mereka, semakin besar kejutan yang menanti. Bu Ratna, di sisi lain, sangat gembira. Ambisinya untuk membeli properti di Emerald Park semakin membara setelah ia mendengar rumah idamannya di Blok B nomor 12 terjual tunai secara misterius. Pembeli yang cepat, kaya, dan anonim itu justru memicu semangat kompetitif Bu Ratna. Ia bertekad, jika bukan rumah itu, ia harus mendapatkan rumah tetangga terdekat yang setara kemegahannya. Risa, tolong dengarkan baik-baik, kata Bu Ratna di telepon. Suaranya dipenuhi rencana logistik. Besok, seminggu kemudian, Mama akan ke Emerald Park. Kamu harus ikut. Mama sudah mengatur janji dengan Pak Bambang, agen properti super elit. Ada 2 rumah di dekat Blok 12 yang akan kita lihat. Mama ingin kamu melihatnya juga. Siapa tahu kamu bisa memberi pandangan feminim. Tentu. Ma. Aku pasti ikut, jawab Risa, berakting menghela napas lelah. Arga tidak bisa ikut. Ma. Dia harus mengejar pembayaran proyek website dari kliennya di Bandung. Uangnya sangat mendesak untuk membayar utang. Arga, yang berada di sebelah Risa, memberi acungan jempol. Risa menutup telepon dan langsung tertawa kecil. Luar biasa. Ma. Kamu benar-benar aktris terbaik. Puji Arga. Risa hanya tertawa geli. Dia akan jauh lebih puas jika merasa kasihan pada kita sebelum dia melihat kebenaran. Sistem Arga bekerja sangat rapi. Ia dan Risa membuat daftar periksa untuk hari H.
Arga harus berangkat lebih dulu. Ia akan menyelinap keluar dari kontrakan pukul 5 pagi dengan alasan pergi keluar kota untuk urusan klien. Ia akan mengendarai mobil barunya, yang dibeli secara tunai dan dikirim langsung ke garasi di Emerald Park beberapa hari sebelumnya, dari rumah barunya itu. Pak Jaya siap siaga. Pak Jaya akan berada di rumah untuk menyambut Bu Ratna dan rombongannya. Arga sudah menginstruksikan Pak Jaya untuk membuka gerbang rumah Blok B nomor 12 agar Bu Ratna bisa melihat sekilas interiornya yang kini bersih dan elegan, meskipun ia akan diberitahu bahwa rumah itu sudah terjual dan dalam masa serah terima. Risa harus membawa teman. Arga meminta Risa mengajak 2 teman dekat Bu Ratna, Bibi Dina dan sepupu Mira, yang sebelumnya menertawakan Arga, untuk memastikan ada banyak saksi atas kehancuran martabat Bu Ratna. Bu Ratna, yang ingin memamerkan bahwa ia mampu membeli properti di sana, pasti akan senang mengajak mereka. Pagi itu, Arga melakukan ritual sandiwaranya. Ia mengenakan kaos polo usang, membawa ransel lusuh berisi laptop tuanya, dan pamit kepada Risa dengan nada frustrasi. Aku berangkat dulu, sayang. Semoga klien Bandung itu segera mentransfer. Aku tidak tahan melihat tagihan sewa yang sudah jatuh tempo ini, kata Arga dengan suara yang cukup keras, seolah-olah Bu Ratna, yang tentunya tidak ada, mendengarnya. Setelah memastikan Arga pergi, Risa segera bersiap. Ia mengenakan pakaian yang rapi, tetapi sederhana, agar tetap terlihat sebagai putri yang bersahaja, dan belum mencapai standar sosial ibunya. Sementara Risa menjemput Bu Ratna dan rombongan, Bibi Dina dan Mira, dengan taksi daring, Arga sudah tiba di Emerald Park. Ia memarkir mobil barunya, sebuah sedan mewah berwarna hitam metalik, di dalam garasi rumah Blok B nomor 12. Ia melangkah keluar. Melihat rumah itu secara langsung, Arga merasa takjub. Rumah bergaya Mediterania itu berdiri megah, dengan pilar-pilar tinggi, balkon yang luas, dan kolam renang biru di halaman belakang yang memantulkan sinar matahari pagi. Ini jauh lebih dari sekadar rumah. Ini adalah monumen bisu atas kegigihannya. Di dalam, ia bertemu Pak Jaya. Semua sudah siap, Tuan Arga. Lampu sudah dinyalakan, udara sejuk, dan interiornya sudah sempurna. Saya akan memberitahu Bu Ratna bahwa rumah ini adalah mimpi yang tak terjangkau baginya, meski sudah terjual. Arga mengangguk. Ia mengganti pakaiannya. Ia mengenakan celana chino krem yang pas badan, kemeja linen putih bersih, dan jam tangan sederhana namun berkelas, hadiah dari David, mitra bisnisnya. Penampilannya kini adalah penampilan seorang sultan yang tidak perlu memamerkan logo. Ia berjalan santai ke ruang tengah, yang menghadap langsung ke gerbang utama. Ia melihat jam tangannya. Sebentar lagi, ia membayangkan ekspresi Bu Ratna. Tawa puas Bu Ratna saat menghinanya, kata-kata yang menindasnya. Arga tidak lagi merasa marah, hanya rasa damai yang dingin, seperti seorang jenderal yang telah merencanakan setiap langkah pertempuran dengan cermat. Dari balik jendela, Arga melihat sedan mewah Bu Ratna memasuki kawasan Emerald Park. Detak jantungnya mulai berpacu, bukan karena ketakutan, tetapi antisipasi. Momen kebenaran sudah di depan mata. Ia hanya perlu berdiri di tempat yang telah ia menangkan. Pagi itu, Bu Ratna bangun dengan semangat yang membuncah. Ia merasa seperti seorang jenderal yang bersiap untuk menaklukkan medan perang sosial. Membeli rumah mewah di Emerald Park, kawasan yang hanya dihuni oleh konglomerat dan pejabat tinggi, bukan hanya tentang investasi. Itu adalah deklarasi status, tamparan keras bagi Bibi Dina dan Mira, dan penegasan bahwa garis keturunannya jauh di atas level menantu miskin seperti Arga. Ia mengenakan setelan rancangan desainer yang paling baru, perhiasan emas putih, dan memanggil sopir pribadinya. Sebelum berangkat, ia memastikan telah menghubungi Risa dan, yang lebih penting, Bibi Dina dan sepupu Mira. Dina, Mama tidak mau kamu melewatkan ini. Mama mau kamu melihat betapa profesionalnya Mama dalam memilih properti elit. Ini bukan sekadar villa kecil. Ini adalah statement, ujar Bu Ratna bangga di telepon. Risa datang dengan taksi daring, berpakaian seadanya seperti yang sudah direncanakan. Ia menyembunyikan kegugupan di balik wajah yang tampak pasrah dan sedikit lelah,
mencerminkan perannya sebagai istri yang suaminya masih terjerat utang proyek. Saat Risa masuk ke mobil mewah ibunya, Bibi Dina dan Mira sudah duduk di kursi belakang, tersenyum sinis. Mereka tidak percaya Bu Ratna akan benar-benar membeli rumah di sana, tetapi mereka tidak mau ketinggalan drama. Risa, kamu kenapa seperti baru bangun tidur? Jangan sampai kamu terlihat lusuh di depan Pak Bambang. Dia agen properti kelas A. Loh, tegur Bu Ratna, memberikan cermin kecil dari tasnya. Maaf, Ma. Semalam Arga sangat stres dengan kliennya di Bandung. Dia bolak-balik ke kamar mandi. Jawab Risa, berbohong mulus. Mira, yang mendengar itu, langsung terkikik. Dasar pria tidak profesional. Kenapa sih Risa? Kamu tidak tinggalkan saja dia? Lihat mama kamu, sibuk berburu properti, sementara suamimu sibuk bolak-balik kamar mandi. Sudahlah, jangan bahas yang tidak penting, potong Bu Ratna, meskipun ia menikmati cemoohan terhadap menantunya. Kita harus fokus. Emerald Park, Risa, itu bukan kawasan untuk main-main. Di sana, bahkan tukang kebunnya punya mobil bagus. Kau harus bersyukur Mama memberimu kesempatan melihat kawasan itu, meskipun hanya sebagai tamu. Perjalanan menuju Emerald Park dipenuhi oleh Bu Ratna yang tanpa henti memuji diri sendiri. Ia merinci rencana renovasi, menyebutkan furnitur impor, dan membayangkan pesta kolam renang mewah yang akan ia adakan di sana. Rumah impian Mama, yang Blok B nomor 12, memang sudah laku. Penawaran tunai, katanya. Benar-benar kaya raya. Ya, tapi tak apa. Di sebelahnya ada rumah yang tidak kalah bagus. Mama akan membuat penawaran. Kita akan pastikan Mama mendapatkan yang terbaik. Arga itu, dia bahkan tak akan sanggup melihat dari gerbangnya. Bu Ratna tertawa. Tawa puas yang sama persis dengan yang Arga dengar di pesta. Tawa itu, bagi Risa, adalah melodi terakhir dari kesombongan ibunya. Risa hanya tersenyum tipis di balik topeng kepasrahannya. Tunggu sebentar lagi. Ma, kamu akan segera melihat siapa yang tertawa terakhir. Mobil mereka akhirnya mencapai pintu gerbang tinggi Emerald Park. Satpam berseragam rapi segera memberi hormat dan membuka palang pintu setelah mengonfirmasi janji Bu Ratna dengan agen properti. Saat mobil melaju di jalanan beraspal mulus dengan pepohonan rindang, Bu Ratna mendesis kagum. Lihat. Dina, lihat, Mira, inilah udara kaum elit. Bersih, tenang, dan tidak ada motor butut yang berseliweran. Mereka bertemu dengan Pak Bambang, agen properti Bu Ratna, yang sudah menunggu dengan setelan jas mahal dan mobil BMW. Pak Bambang adalah agen yang sombong dan senang bergaul dengan orang-orang kaya, dan ia segera mengenali potensi pembeli impulsif pada diri Bu Ratna. Selamat datang, Bu Ratna. Selamat datang, ibu-ibu sekalian. Saya janji, hari ini Anda akan melihat properti terbaik di kawasan ini. Sambut Pak Bambang dengan senyum ramah. Bu Ratna segera menarik Pak Bambang ke samping. Pak Bambang, dengar. Prioritas saya adalah rumah yang paling dekat dengan masterpiece itu. Yang Blok B nomor 12. Rumah itu benar-benar sempurna. Saya mau rumah yang bisa menyaingi kemewahannya. Pak Bambang mengangguk. Tentu, Bu. Sebenarnya, dua rumah yang akan kita lihat, Blok B nomor 10 dan Blok B nomor 14, adalah yang terbaik setelah nomor 12. Nomor 12 itu memang primadona. Terjual tunai dalam 24 jam setelah lelang dibuka. Pembelinya masih misterius. Tuan Arga. Benar-benar di luar jangkauan orang biasa. Mereka bergerak dengan mobil Pak Bambang menuju Blok B. Semakin dekat, ketegangan Bu Ratna semakin memuncak. Risa mencengkeram tas tangannya. Jantungnya berdetak cepat. Dan kemudian, mereka tiba di depan rumah yang diimpikan Bu Ratna. Blok B nomor 12. Rumah itu terlihat lebih megah daripada di foto. Gerbangnya yang diukir kini terbuka lebar, memamerkan halaman depan yang terawat sempurna dan pintu utama yang menjulang tinggi. Ini adalah bagian dari rencana Arga. Membuat rumah itu terasa mengundang dan terakses saat Bu Ratna tiba. Bu Ratna meminta Pak Bambang berhenti. Ia keluar dari mobil. Matanya terbelalak melihat kemegahan yang terpampang di hadapannya.
Astaga, cantik sekali. Pak Bambang, kenapa gerbangnya terbuka? Tanya Bu Ratna, hampir kehabisan napas. Oh, itu. Mungkin staf dari pembeli barunya sedang melakukan pemeriksaan terakhir sebelum serah terima kunci hari ini. Tapi, Bu Ratna, jangan buang waktu. Kita akan lihat nomor 10 sekarang. Desak Pak Bambang. Namun, Bu Ratna tidak mendengarkan. Ia melangkah maju, didorong oleh obsesi dan keinginan untuk menyentuh impiannya. Bibi Dina dan Mira mengikutinya dari belakang. Wajah mereka sudah menunjukkan kecemburuan. Bu Ratna berhenti tepat di depan teras utama Blok B nomor 12. Ia menoleh ke belakang, menatap Risa, Bibi Dina, dan Mira. Wajahnya penuh kerinduan. Lihat rumah ini, katanya. Suaranya hampir bergetar. Inilah yang namanya kesuksesan. Bukan kontrakan sempit dan janji-janji kosong. Aku berjanji pada diriku, suatu hari nanti, aku akan memiliki rumah seperti ini. Tapi, ya sudahlah. Seminggu kemudian saat dia berkeliling melihat rumah yang diimpikan, Mama harus berpuas diri dengan nomor 10. Risa tersenyum di dalam hati. Sekaranglah saatnya. Ia tahu Arga sudah berada di dalam, menunggu isyarat. Bu Ratna, yang merasa sudah cukup memuaskan rasa penasarannya, membalikkan badan untuk kembali ke mobil. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari balik pintu kayu mahoni raksasa di hadapannya. Seseorang baru saja keluar, seolah menyambut kedatangannya. Bu Ratna, yang baru saja selesai mengucapkan sumpah setianya pada kemewahan di depan pintu gerbang Blok B nomor 12, tiba-tiba terdiam. Suara langkah kaki yang terdengar pelan namun pasti dari balik pintu kayu mahoni itu menghentikan semua gerak-geriknya. Ia, Bibi Dina, dan sepupu Mira menoleh serentak. Pak Bambang, agen properti mereka, juga terlihat penasaran. Pintu yang sangat besar itu bergerak sedikit, kemudian terbuka lebar. Dari balik bayangan lobi yang luas, melangkah keluar seorang pria. Pria itu tidak terburu-buru, melainkan bergerak dengan kepercayaan diri yang tenang. Ia mengenakan kemeja linen putih bersih dan celana chino yang elegan, tampak santai namun berkelas, seperti seseorang yang baru saja menghabiskan pagi di rumahnya sendiri. Matahari pagi yang cerah memantul samar pada jam tangan di pergelangan tangannya, memancarkan kilau halus. Bu Ratna menatap pria itu. Wajahnya sangat familiar. Postur tubuhnya, lekuk senyum tipis yang kini mengembang di wajahnya, dan tatapan matanya yang dingin namun penuh makna. Tiba-tiba, jantung Bu Ratna terasa berhenti. Darahnya terasa membeku. Rasa kagum yang baru saja ia rasakan terhadap rumah ini berubah menjadi kebingungan yang mematikan. Arga? Desisnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Di belakangnya, Bibi Dina mencondongkan tubuh. Matanya menyipit. Siapa itu? Ratna? Apa dia tukang kebun baru di sini? Pakaiannya terlihat mahal, tapi wajahnya. Mira terkejut, namun segera menyangkal. Mana mungkin? Itu menantu kamu yang miskin, Bu Ratna. Apa yang dia lakukan di sini? Mungkinkah dia mengantar paket? Arga melangkah ke teras, berdiri beberapa langkah di depan Bu Ratna, diapit oleh dua pilar batu yang kokoh. Ia tersenyum, bukan senyum canggung yang biasa ia berikan saat dihina, melainkan senyum puas seorang pemenang yang akhirnya mengklaim hadiahnya. Selamat siang, Bu Ratna. Bibi Dina. Mira. Sapa Arga. Suaranya terdengar jernih dan berwibawa, jauh dari nada merendah yang biasa ia gunakan. Bu Ratna mendapatkan kembali sebagian dari harga dirinya. Ia berusaha keras untuk mencari penjelasan logis. Ia menunjuk ke arah Arga dengan jari yang gemetar. Arga, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu seharusnya di Bandung? Mengejar uang dari klienmu yang bermasalah? Tanyanya. Nada suaranya berubah dari arogansi menjadi sedikit panik. Oh, klien Bandung? Sudah selesai, Bu. Transaksi sudah berhasil, jawab Arga santai, menyandarkan bahunya ke salah satu pilar. Justru karena transaksi itu berhasil, saya ada di sini sekarang. Bu Ratna, yang otaknya berputar mencari alasan yang paling tidak memalukan, mencoba merangkai skenario. Jangan bercanda.
Arga, pasti kamu. Kamu pasti disuruh Risa untuk melihat-lihat lingkungan, kan? Atau, oh, pasti kamu ini karyawan baru di sini. Ya, kamu pasti petugas keamanan yang bertugas menjaga rumah yang baru dibeli ini. Seru Bu Ratna, matanya memancarkan kepastian yang dipaksakan. Benar kan, Pak Bambang? Pria ini bekerja untuk pemilik baru. Pak Bambang, yang sedari tadi menyaksikan adegan itu dengan bingung, tiba-tiba teringat instruksi rahasia dari Pak Jaya, agen properti utama Arga. Pak Jaya telah memberitahu semua kolega bahwa pembeli rumah Blok B nomor 12 adalah Tuan Arga, seorang tokoh teknologi, dan tidak boleh ada yang mengungkapkan identitasnya secara mendetail kepada Bu Ratna sebelum waktu yang ditentukan. Namun, ia tidak menyangka Tuan Arga adalah menantu dari Bu Ratna yang sombong ini. Maaf, Bu Ratna. Saya tidak bisa mengungkapkan informasi klien, kata Pak Bambang, menghindari kontak mata. Bibi Dina mencibir. Lihat, Ratna, menantu kamu ini masih saja berjuang dengan profesi seadanya. Aku sudah bilang, jangan terlalu tinggi bermimpi. Arga menatap Bu Ratna, ekspresinya tenang, seolah ia menikmati setiap detik kebingungan ibunya. Ia tidak lagi melihat wanita sombong yang menertawakannya, melainkan hanya seorang penonton yang sedang menunggu akhir pertunjukan. Tidak, Bu Ratna. Saya tidak mengantar paket, saya bukan petugas keamanan, dan saya juga tidak disuruh Risa untuk melihat lingkungan, kata Arga. Lalu ia meluruskan tubuhnya, pandangannya lurus dan tajam. Risa, yang berdiri di belakang ibunya, kini melangkah maju sedikit. Senyumnya yang tersembunyi bergetar menanti momen klimaks. Bibi Dina dan Mira merasakan ada aura aneh yang menyelimuti situasi ini, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pertemuan tak sengaja. Arga mengambil satu langkah maju lagi, menghapus jarak terakhir di antara mereka. Ia berdiri di ambang pintu, di rumah yang Bu Ratna katakan, tak mungkin, ia miliki. Ia menoleh ke belakang, ke interior mewah rumah itu, lalu menoleh kembali ke Bu Ratna, yang kini mulai terlihat pucat, firasat buruk menghantamnya. Bu Ratna, yang tadi tertawa puas saat menghinanya, kini hanya bisa menelan ludah. Wajahnya tegang. Ia menyadari ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Arga mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat ke arah pintu yang terbuka di belakangnya. Lalu, ia mengucapkan kalimat yang selama ini ia persiapkan. Kalimat penutup yang penuh arti, yang akan mengubah selamanya dinamika kekuasaan di antara mereka. Selamat datang di rumahku. Kalimat, selamat datang di rumahku, menggantung di udara Emerald Park seperti guntur yang memecah keheningan. Efeknya instan dan melumpuhkan. Bu Ratna berdiri kaku. Wajahnya yang semula penuh kesombongan kini kosong, seperti patung marmer yang baru saja retak. Ia menggelengkan kepala, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia salah dengar. Ini pasti salah. Menantunya yang miskin tak mungkin, itu tidak mungkin berdiri di ambang pintu sebuah istana, mengucapkan kata-kata kepemilikan. Apa maksudmu, Arga? Bu Ratna berbisik, suaranya parau, melupakan semua martabatnya. Ini pasti lelucon yang keterlaluan. Cepat minggir. Jangan menghalangi kami. Kami harus melihat rumah di sebelah. Arga tidak bergerak. Ia membiarkan senyum puasnya melebar sedikit. Tidak ada lelucon, Bu Ratna, sahut Risa, melangkah ke samping suaminya. Risa memegang lengan Arga, sorot matanya tegas dan penuh kebanggaan, kontras dengan wajah lelah yang ia tunjukkan di mobil tadi. Kami di sini bukan untuk melihat-lihat rumah. Kami di sini untuk menyambut tamu di rumah kami sendiri. Bibi Dina dan sepupu Mira saling pandang. Rahang mereka jatuh. Mereka menoleh pada Pak Bambang, yang sejak tadi hanya diam membatu. Pak Bambang, jelaskan. Ini pasti Tuan Arga yang lain, kan? Nama yang sama. Tapi bukan dia? Atau dia ini penjaga rumah? Desak Bibi Dina dengan suara yang meninggi, berusaha mempertahankan logikanya yang rapuh. Terpojok, Pak Bambang akhirnya tunduk pada kenyataan dan, yang lebih penting, pada kekayaan Arga. Ia menghela napas panjang. Maaf, Bu Ratna. Dengan berat hati saya harus mengonfirmasi.
Rumah Blok B nomor 12 ini. Pembelinya adalah Tuan Arga dan Nyonya Risa. Dibayar tunai, melalui transfer ban minggu lalu. Rumah ini telah resmi menjadi milik mereka. Pengakuan dari agen properti itu bagaikan palu godam yang menghantam kepala Bu Ratna. Tubuhnya merosot sedikit. Ia tidak lagi menunjuk, tidak lagi berteriak. Ia hanya menatap Arga, mencari jejak kebohongan, jejak kepalsuan. Tetapi ia hanya menemukan keyakinan yang dingin. Tunai? Bagaimana? Bagaimana mungkin? Bu Ratna terbata-bata. Kamu masih membayar sewa kontrakan. Kamu mengeluh soal uang proyek di Bandung. Kamu masih pakai motor butut. Arga mengangguk pelan. Ya, Bu Ratna. Aku masih dikontrakan. Aku masih pakai motor butut. Semua itu adalah bagian dari rencana. Bu. Rencana untuk menjaga kerahasiaan. Dan yang paling penting, rencana untuk melindungi diriku sendiri dari penghinaan yang tidak perlu, sampai aku benar-benar siap. Arga melangkah melewati ambang pintu dan mengambil remote kecil dari meja konsol di lobi mewah. Ia menekan tombol. Seketika, dinding kaca di ruang tamu terbuka secara otomatis, memperlihatkan kolam renang biru yang berkilauan dan taman belakang yang ditata apik. Kemudian, Arga menekan tombol lain, dan lampu kristal di lobi menyala, membanjiri mereka dengan cahaya keemasan. Ini bukan sihir, Bu. Ini adalah hasil dari 5 tahun kerja keras yang Anda sebut hayalan dan hobi mahal. Kata Arga, suaranya tenang, namun setiap kata-katanya menampar. Saya bekerja siang dan malam membangun Vision Props, platform teknologi properti. Dan minggu lalu, saat Anda asyik memilih gaun untuk pamer di pesta, saya sedang menandatangani akuisisi perusahaan saya oleh Global Terra dari Cina. Uang itu bukan modal kecil, Bu Ratna. Uang itu cukup untuk membeli puluhan rumah seperti ini. Arga kemudian berjalan mendekat. Kini pandangannya penuh makna, mengingatkan Bu Ratna pada penderitaannya di pesta itu. Anda ingat, Bu Ratna? Di pesta itu, di depan semua orang, Anda menertawakanku. Anda menatapku dari atas ke bawah, dan Anda berkata dengan puas, "Kamu itu miskin tak mungkin punya rumah mewah seperti ini." Air mata mulai menggenang di mata Bu Ratna. Rasa malu yang ia rasakan jauh lebih perih daripada cemoohan yang ia berikan pada Arga. Ia tidak hanya meremehkan menantunya, ia menertawakan orang yang sebenarnya jauh lebih kaya darinya. Bibi Dina, yang tadinya congkak, kini hanya bisa berbisik pada Mira. Mira, dia barusan bilang Global Terra? Itu raksasa properti Asia. Mira menarik lengan Bibi Dina. Kita harus pergi, Bibi. Kita tidak ada urusan di sini lagi. Mereka berdua dengan cepat melarikan diri, menyelinap kembali ke mobil Pak Bambang, tidak tahan menyaksikan keruntuhan sosial Bu Ratna. Bu Ratna kini berdiri sendirian, hanya ditemani Risa dan Arga. Wajahnya yang selama ini tebal dengan riasan dan kesombongan kini tampak renta dan rapuh. Aku tidak tahu, gumam Bu Ratna. Suaranya seperti bisikan angin. Tentu saja Anda tidak tahu, Bu, kata Arga. Nadanya melunak sedikit. Karena Anda tidak pernah peduli dengan perjuangan di balik penampilan. Anda hanya melihat apa yang terlihat di permukaan. Kontrakan sempit dan jas bekas. Anda mengira kemiskinan adalah takdir. Padahal, kemiskinan hanyalah keadaan sementara. Dan keberhasilan ini bukan hanya untuk membuktikan uang, Bu. Ini untuk membuktikan bahwa Risa tidak membuat pilihan yang salah, dan bahwa martabat tidak dijual belikan. Arga menoleh pada Risa, dan Risa tersenyum, senyum kebahagiaan sejati. Ia memeluk Arga erat-erat. Selamat datang di rumah kita, sayang. Bisik Risa. Arga membalas pelukan itu. Pandangannya tidak pernah lepas dari Bu Ratna. Pria yang dihina itu kini berdiri tegak. Di rumah impian yang ia rebut dari keraguan. Drama sandiwara ini telah selesai. Dan tirai kebenaran telah dibuka sepenuhnya. Keheningan di teras megah Blok B nomor 12 itu terasa lebih berat daripada segala kebisingan cemoohan di masa lalu. Bu Ratna berdiri membeku. Semua lapisan kemegahan dan arogansi yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan detik.
Ia tidak hanya kehilangan muka di depan Bibi Dina dan Mira, ia kehilangan keyakinan yang selama ini ia pegang teguh, bahwa kekayaan dan kemiskinan adalah takdir yang tak terpisahkan dari penampilan luar. Arga dan Risa kini melepaskan pelukan mereka. Mata Arga masih tertuju pada ibu mertuanya. Ia tidak merasakan kemenangan yang manis, melainkan kepuasan yang dingin. Ia telah mencapai tujuannya, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyadarkan. Air mata Bu Ratna akhirnya tumpah, bukan karena malu sosial, tetapi karena penyesalan yang mendalam. Ia melihat Risa yang tersenyum bahagia di samping Arga, dan ia menyadari betapa bodoh dan kejamnya ia selama ini. Arga, Risa. Suara Bu Ratna serak. Ia melangkah maju, tangannya terulur dengan ragu. Mama minta maaf. Ini bukanlah permintaan maaf yang dipaksakan. Ini adalah pengakuan tulus dari seorang wanita yang kesadarannya baru saja ditampar oleh realitas yang tak terduga. Ia kini berdiri di rumah yang ia impikan, tetapi ia berdiri di sana sebagai pengemis martabat, meminta ampun pada orang yang ia hina. Mama meremehkanmu, Arga. Mama meremehkan perjuanganmu. Mama hanya melihat motor butut dan kontrakan kusam, dan Mama langsung menyimpulkan bahwa kamu adalah pecundang. Mama pikir kamu tidak cukup baik untuk anak Mama, kata Bu Ratna. Air matanya membasahi pipi. Risa melangkah maju, memeluk ibunya. Mama, sudahlah. Kami mengerti. Kami tahu Mama melakukan ini karena Mama ingin yang terbaik untukku. Tidak, Nak. Mama egois. Mama hanya ingin yang terbaik untuk pandangan orang lain tentang Mama. Koreksi Bu Ratna, jujur pada dirinya sendiri. Ia kemudian kembali menatap Arga. Matanya dipenuhi rasa hormat yang baru. Kamu membuktikan segalanya. Kamu membuktikan bahwa kekayaan sejati tidak ditentukan oleh status awal. Kamu adalah pria yang luar biasa, Arga. Dan kamu pantas mendapatkan ini. Arga mengangguk, menerima permintaan maaf itu. Terima kasih, Bu Ratna. Aku melakukan ini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membela kehormatan istriku, dan untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa kata-kata negatif orang lain tidak bisa mendefinisikan mimpi kita. Arga kemudian mengundang Bu Ratna masuk, untuk melihat rumah itu sebagai tamu, bukan sebagai calon pembeli sombong. Begitu masuk, Bu Ratna terdiam menyaksikan kemewahan yang tenang dan modern. Ruangan-ruangan luas, dapur chef's kitchen yang dilengkapi dengan peralatan canggih, dan pemandangan langsung ke kolam renang yang ia puja. Saat mereka berada di ruang keluarga, Bu Ratna melihat ke arah lobi di mana mobil baru Arga terparkir di dalam garasi kaca yang elegan. Sedan mewah hitam metalik itu berkilauan. Mobil itu, apakah itu juga milikmu? Tanya Bu Ratna, hampir takut untuk percaya. Ya, Bu. Itu hadiah kecil untuk Risa dan diriku, yang selama ini harus berdesakan di motor butut saat ke rumah Anda. Jawab Arga sambil tersenyum. Bu Ratna hanya bisa menggelengkan kepala, tercengang melihat skala kesuksesan yang selama ini tersembunyi. Mama akan mulai belajar. Belajar menghargai proses, bukan hanya hasil. Belajar bahwa kekayaan adalah hasil dari disiplin dan kerja keras yang tidak terlihat, bukan sekadar barang bermerek yang dipamerkan. Beberapa hari kemudian, Arga dan Risa secara resmi pindah dari kontrakan sempit di petak nomor 17. Mereka meninggalkan bau deterjen murah dan cat kusam, menuju kemewahan yang mereka bangun dari keringat dan air mata. Namun, mereka tidak melupakan kontrakan itu. Mereka setuju untuk menyewakannya kepada pasangan muda lain dengan harga yang sangat terjangkau, sebagai pengingat akan awal perjuangan mereka. Hubungan dengan Bu Ratna benar-benar berubah drastis. Ia tidak lagi datang dengan cemoohan, melainkan dengan kerendahan hati. Ia tidak lagi meminta Arga untuk mengenakan pakaian yang pantas, tetapi justru memuji ide-ide bisnisnya. Kebanggaannya terhadap Arga, meskipun datang terlambat, kini tulus. Suatu sore, saat Arga sedang bersantai di teras rumah barunya, Risa menghampirinya. Mama menelepon. Dia bilang Bibi Dina dan Mira terus bertanya-tanya tentang rumah kita. Mama hanya bilang, jika kalian ingin tahu, tanyakan pada menantuku. Dia yang punya rumah di Emerald Park, bukan aku. Kata Risa,
Tertawa geli. Arga menarik Risa ke pelukannya. Ia melihat ke sekeliling, ke kolam renang yang berkilauan, ke pilar-pilar batu yang kokoh. Rumah itu tidak lagi terasa seperti monumen pembalasan dendam. Rumah ini adalah simbol kebebasan dan pengakuan. Semua sudah selesai, sayang, bisik Arga. Kita memenangkan lebih dari sekadar rumah. Kita memenangkan martabat kita kembali. Dan tawa Bu Ratna yang dulu penuh kepuasan, kini berganti menjadi tawa bangga, yang akhirnya terdengar tulus. Arga dan Risa kini hidup di rumah impian mereka. Sebuah bukti nyata bahwa jangan pernah meremehkan mimpi orang lain, apalagi jika orang itu adalah menantu yang gigih.